Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mengulas sedikit dimana di saat Bapak Prabowo dan Mas Gibran sibuk mengurus negara, memberikan bantuan kesana kesini untuk rakyat. Tapi ini Mas Anies di saat dia ceramah di Masjid ITB, bukannya isi ceramahnya soal pandangan agama, pandangan hidup dan lain sebagainya, karena ini di bulan suci Ramadan. Tapi Anies ini malah isi ceramahnya adalah menyindir pemerintahan dan Mas Gibran. Tentu saja Mas Gibran ini tidak tinggal diam, dia membalas dengan cerdas, dengan kerja nyata. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat videonya berikut ini. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya, ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Memang bukan dokter lewat ujian dokter, enggak. Ya. Dia memang nggak ikut program doktor, tapi dia mendapatkan doktor honoris causa. Ada yang dokter humoris causa. Kalau ini honoris causa beneran. Nggak mau bahas panis lagi, nggak mau. Ayolah bang, banyak yang DM ini bang. Tapi jangan sering-sering ya, males. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ini timku ini ya, udah dibilangin jangan bahas Pak Anies lagi, masih bahas. Lama-lama kalian suka loh Pak Anies nih. Hah? Lagian di bulan Ramadan ini ya, Pak Prabowo, Mas Gibran lagi sibuk menebar kebaikan. Ya kan, Pak Prabowo kemarin panggil ojol, lagi sibuk memikirkan THR untuk ojek online. Banyaknya ojek online itu dipikirkan Pak Prabowo, coba satu persatu dapat THR dari perusahaannya. Terus dipikirkan juga masyarakat yang mau mudik agar pesawat murah. Terus kemarin Pak Prabowo langsung terjun langsung ke masyarakat yang terkena banjir, melihat langsung bagaimana situasi di sana. Dan atas izin Pak Prabowo juga ya, KPK dan Kejaksaan gencar-gencarnya menangkap semua pejabat-pejabat korup itu untuk bersih-bersih negara Indonesia agar lebih baik. Lah yang ini satu Pak Anies the best of the best ini ya, yang tukang nyinyir ini masih aja terus ngerasa paling sempurna. No komen lah, capek. Makanya aku bilang, aduh ngapain sih bahas ini, ngapain, aduh udahlah. Tapi di bulan Ramadan ini komennya tetap yang baik aja ya kawan-kawan ya, nggak apa-apa. Pak Anies mungkin kan dulu sibuk gubernur, menteri, kalau sekarang kan ya dia orang biasa. Jadi mungkin ya minim kerjaan, jadi ya gitulah. Jadi ya mungkin jadi ceramah begini. Ceramah nyindir politik di rumah ibadah. Udah bingung mungkin siapa yang mau dengerin dia. Ada yang video juga, dan ini mereka bikin cuma dalam waktu 5 menit aja ya, 5 menit doang pakai kata-kata jadi image, dan bahkan kalau misalnya waktunya lebih lama mungkin bisa lebih bagus hasilnya, betul nggak? Aku memilih dengan Garuda karena sesuai sama dasar negara kita Pancasila, lambangnya kan Garuda. Mungkin yang sebelumnya kalian menyelesaikan ini dalam waktu 5 menit, 10 menit, dengan EA mungkin bisa 1 menit, 2 menit lebih cepat. Dan
ini bukan untuk jalan pintas ya. Kalian tetap harus berusaha dan menggunakan formula-formula yang bisa mempermudah tugas-tugas sehari-hari kalian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas. Ya contohnya ini tadi ya. Jadi bisa mempercepat untuk problem solving. Jadi ini bukan langsung nyari jawaban ya, tapi dicarikan formula-formula yang tepat. Nanti kalian cari jawabannya sendiri. Dan di negara-negara lain itu pemerintahnya berlomba-lomba untuk membekali anak-anak muda kayak kalian untuk belajar AI. Jadi Indonesia itu jangan sampai kalah, kita harus beradaptasi. Jadi yang namanya AI itu nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang nggak mau pakai AI, yang nggak mau beradaptasi, yang nggak mau berkembang itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang memanfaatkan AI. Jadi saya senang sekali ini, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan memberikan kami kesempatan memfasilitasi tempat ini. Ini kebetulan teman-teman dari aplikasi AI yang kita temui di kantor beberapa minggu yang lalu, dan mereka sebelumnya udah berjalan di sekolah-sekolah lain juga ya. Kita pengen nanti bisa lebih masif lagi, syukur-syukur nanti dari kementerian terkait menjadikan AI ini sebagai mungkin mata pelajaran tambahan atau mata pelajaran pilihan ya. Jadi sekali lagi mungkin yang sebelumnya kalian menyelesaikan ini dalam waktu 5 menit, 10 menit, dengan AI mungkin bisa 1 menit, 2 menit lebih cepat. Dan ini bukan untuk jalan pintas ya, kalian tetap harus berusaha dan menggunakan formula-formula yang disuggest oleh AI. Di negara-negara lain, negara-negara maju, pemerintahnya berlomba-lomba untuk membekali anak-anak muda dengan AI. Jadi Indonesia jangan sampai ketinggalan, kita harus cepat adaptasi, karena sekali lagi AI ini penting sekali untuk menunjang produktivitas dan kreativitas. Ya tentunya nanti kita koordinasikan lagi dengan kementerian terkait, karena sesuai perintah dari Pak Presiden, kan beliau sudah memberikan instruksi untuk memberikan pelajaran matematika ya di tingkat TK juga. Nah ini kita ingin menambahkan pelajaran-pelajaran, tools-tools yang benar-benar kekinian, dibutuhkan, dan kita ingin sekali lagi mengikuti perkembangan zaman dan tantangan yang ada sekarang. Jadi AI ini sangat penting sekali. Sekarang sudah diatur semua, yang jelas concern kami sekarang adalah bagaimana AI ini bisa digunakan oleh anak-anak muda, murid-murid sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, untuk brainstorming, untuk mendapatkan feedback, untuk problem solving seperti yang tadi ya. Jadi sekali lagi yang namanya produktivitas, kreativitas itu bisa ditunjang dengan adanya AI. Anies Baswedan kemarin mengisi ceramah di Masjid ITB Bandung setelah salat taraweh. Nah, kita lihat. Enggak pakai joki kita, Pak. Wawan, makasih. Wawan, tentang apa misi, dan nanti Anda memutuskan mau ikut bergabung atau hijrah. Nah, kata pendukung-pendukung Anies, mereka mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja memperbolehkan untuk ceramah politik di masjid. Politik Nabi Muhammad itu dan demi kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi bedanya kalau dulu zaman Nabi Muhammad, beliau itu berperang untuk menyebarkan agama Islam, biar para Yahudi itu jadi pengikutnya. Bedanya dengan Anies Baswedan, kalau Anies Baswedan mengajak semua orang yang ada di situ untuk masuk ke ormasnya. Jadi itu namanya juga buat kepentingan pribadi.
Jelas Nabi Muhammad itu memperbolehkan politik di dalam masjid, apalagi kalau politiknya itu melanjutkan dalil-dalil dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, bedanya politik di era Nabi Muhammad itu seperti ini nih. Nah, politik itu tidak untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi Anies Baswedan itu keliling ke masjid-masjid buat kampanye itu untuk kepentingan pribadi apa untuk kepentingan orang banyak? Saya rasa Anies lebih dari sekedar orang yang patah hati dengan hasil pemilu dan pilkada saat ini. Lebih dari itu, dia sedang menatap jauh ke depan. Saya rasa dia sedang mulai secara bertahap membangun basis suara untuk mencapai Pilpres 2029. Dia kini sedang berusaha membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada saat ini. Dia ingin rakyat marah pada apa yang mereka lihat. Dan karena itu dia berharap masyarakat melihat dia sebagai salah satu juru selamat Indonesia di masa depan. Dia dengan sengaja mengarahkan kampanyenya pada kampus. Dia seperti mengatakan, Indonesia memang gelap, tapi ada Indonesia yang tidak gelap. Ada Indonesia yang terang. Yang terang itu adalah kampus-kampus atau lebih spesifik lagi, masjid-masjid kampus. Menurut Anies, kampus tidak gelap karena terangnya datang dari pancaran sinar mata anak-anak muda di sana. Karena itulah tidak mengherankan bila di waktu-waktu nanti Anies akan bicara di berbagai kampus lainnya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Mas Anies malah sibuk menyindir pemerintahan dan Gibran di saat Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini sibuk mengurus negara, memberikan bantuan ke sana ke sini untuk rakyat Indonesia. Tapi lagi-lagi Mas Anies di saat dia mengisi ceramah di Masjid ITB, bukannya isi ceramahnya soal pandangan agama, pandangan hidup dan lain sebagainya, malah dia mengisi ceramah menyindir Mas Gibran. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai Mas Anies ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.